Halo, selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi bersama aku, Laras Tahira. Kamu bisa nontonin podcast ini di beberapa platform ya. Kamu bisa nontonin di Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, website, semuanya sama di @partaiperindo. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, di inews.id, di Sindonews juga bisa ya. Dan untuk sore hari ini kita punya topik tentang permasalahan tanah di Indonesia yang sulit diatasi. Solusinya bagaimana? Nah, untuk membahas tema tersebut sudah hadir narasumber kita di sini. Beliau ini adalah Bacalek DPRD DKI Jakarta Dapil 4 Partai Perindo. Ada Bapak Rianto Tambunan SSIMT. Selamat sore Pak Rianto. Aku panggilnya Pak Rianto aja. Boleh. Pak Rian atau Pak To? Enggak dong. Pak Rian aja. Pak Rian ya, Pak Rian, biar lebih akrab nih. Iya. Jadi kesibukan Pak Rian apa nih akhir-akhir ini? Saya sebenarnya pengusaha di bidang pabrik listrik tenaga surya. Tapi di Indonesia Timur saat ini saya lagi bangun pabrik tiang juga. Dan saya juga artinya selain itu aktif di bidang sosial juga. Di salah satu paguyuban 1.500 kakak sebagai bendahara umum. Saya ikatan alumni ITB juga sama ikatan alumni UI. Oh, ITB dan UI luar biasa sekali ya. Indonesia Timurnya di mana, Pak? Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara, Ambon, semuanya. Berarti mobilitasnya tinggi banget, Pak Rian ya. Bolak-balik. Di sana kekurangan listrik khususnya. Oh gitu. Jadi kita menggunakan energi terbarukan yaitu tenaga surya, tenaga matahari. Oh gitu, ya. Tapi sekarang menambah kesibukan lagi nih Pak Rianto ya. Jadi ya, sudah sibuk keliling-keliling kota, kesana kesini sekarang menjadi Bacalek DPRD DKI Jakarta Dapil 4 Partai Perindo. Awalnya Pak Rian, mungkin boleh diceritakan nih sama penonton kita kan rata-rata milenial sama Gen Z. Kenapa sih tertarik untuk berpolitik dan kenapa pilihannya Partai Perindo? Nah, pertama itu memang setelah saya jalani di lapangan itu artinya masyarakat itu banyak aspirasi mereka tuh ya belum bisa sampai ke atas dalam hal pengambilan kebijakan-kebijakan publik. Nah, terus yang kedua kenapa saya memilih Partai Perindo itu? Pertama alasan ideologi tentunya. Partai Perindo itu kan berasaskan itu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, tujuannya sesuai dengan Pancasila, masyarakat adil dan makmur, bersatu, kuat dan bersatu. Nah, terus yang kedua itu kenapa saya memilih Partai Perindo adalah Partai Perindo ini memiliki program-program dan aksi yang nyata bagi masyarakat. Dan memang ini masyarakat mengakui dan banyak sebenarnya masyarakat itu sangat tertarik dengan Perindo, khususnya itu dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat itu gerobak Perindo yang diberikan gratis. Yang kedua itu juga pendidikan itu Perindo memberikan beasiswa bagi anak kurang mampu di beberapa daerah. Yang ketiga itu Perindo itu terlibat dalam hal memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Betul. Di Perindo itu ada ambulans, ada juga pemberian obat gratis, cek atau pemeriksaan kesehatan juga gratis. Dan yang terakhir itu pada saat COVID kemarin, Perindo itu turut aktif dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kurang lebih begitu alasannya. Iya, jadi memang lebih ini ya, lebih ke suara aksi nyata. Iya, aksi nyata dan mendengarkan suara masyarakat yang perlu disampaikan dan menjadi perantara seperti itu ya kira-kira ya Pak ya. Tapi nanti ketika kalau terpilih gitu ya nantinya apa yang betul-betul pengen diperjuangkan sama Pak Rian? Yang pertama itu tentunya adalah kebijakan-kebijakan publik itu, di mana kebijakan publik itu harus meminimalisir dampak masalah sosial terhadap masyarakat. Artinya kebijakan publik yang benar-benar pro rakyat. Yang kedua itu adalah kita itu harus memperjuangkan kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang pro rakyat dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan secara khususnya juga saya punya program itu untuk warga-warga lansia, disabilitas, yatim piatu itu jadi harus salah satu fokus saya juga dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dari Pemda, di mana mereka ini orang-orang yang kurang mampu. Jadi sehingga butuh bantuan dari Pemda untuk menyangkut hak mereka untuk dapat hidup ataupun hak kesehatan mereka, layanan kesehatan dan hak untuk hidup. Itu yang ingin diperjuangkan sama Pak Rian kalau nanti terpilih gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang Jakarta Timur sendiri Pak Rian, sebetulnya kalau kita berbicara tentang potensinya yang bisa ditingkatkan, terutama untuk kesejahteraan dan juga perekonomiannya, itu seperti apa Pak?
Jadi sebenarnya kalau Jakarta Timur ini di sini sebenarnya sangat banyak pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan swasta. Ini sebenarnya salah satu potensi bagi masyarakat untuk bisa bekerja di sana sebagai karyawan. Tentunya untuk mendukung ini kita akan salah satu program kita nanti adalah menciptakan balai latihan kerja supaya lulusan-lulusan atau anak-anak sekolah ini punya kompetensi yang lebih dibandingkan lewat training-training yang akan dilakukan di BLK tersebut. Nah, salah satu trennya adalah karena di sana banyak pabrik, perusahaan, tentu di sana butuh industri makanan. Nah, dengan adanya khususnya gerobak-gerobak Perindo ini yang UMKM itu sangat mendukung bagi mereka. Jadi mereka jualan, tapi mereka butuh dibantu dengan masalah modal kerja seperti gerobak tadi. Jadi harapan kita memang kita bisa membantu masyarakat meningkatkan ekonomi mereka, mengurangi pengangguran lewat bantuan-bantuan program-program Perindo, aksi nyata yang dilakukan Perindo, sehingga di mana kita juga sebagai caleg-caleg nantinya yang duduk itu, ya kita secara pribadi juga harus turut membantu. Di luar partai membantu, ya kita harus turut secara pribadi juga membantu mereka. Ini demi kemanusiaan. Pak Rian menyebutkan di Jakarta Timur ada banyak sekali pabrik-pabrik, begitu ya. Artinya kan harusnya lapangan pekerjaan banyak untuk masyarakat, khususnya di Jakarta Timur gitu. Tapi tadi disebutkan lagi soal pengangguran. Apakah ini menjadi masalah utama yang ada di Jakarta Timur dan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, atau malah ada masalah lebih besar lagi yang menjadi masalah utama begitu? Sebenarnya ini yang sangat masalah sangat besar di masyarakat, sangat krusial. Karena di sana itu mohon maaf, artinya tingkat ekonomi itu memang artinya middle down. Nah, artinya ekonomi orang tua nggak sanggup mereka untuk menyekolahkan. Yang kedua nggak sanggup memodali untuk suatu usaha. Jadi di sini saya selalu mengarahkan, makanya pada saat kita dari Pemda itu harus berperan aktif memberikan latihan-latihan BLK tadi, program latihan baik itu di bidang kelistrikan, permesinan, bangunan, semacam mungkin les gitu ya, Pak ya? Semacam les. Tapi itu pada saat mereka libur sekolah 1 bulan, jadi pada saat itu harus diberikan itu semua masyarakat, dan juga artinya pabrik-pabrik besar itu ikut memberi coaching, memberi arahan supaya mereka juga memberi arahan nanti di Toyota, seperti contohnya Toyota, apa sih pekerjaan yang akan dilakukan di Toyota? Semacam magang lah ya. Magang, tapi pemerintah yang melakukan, dan juga tentunya biaya gratis. Dan salah satu lagi, selain juga keterampilan di bidang skill seperti itu tadi, pemerintah sebenarnya harus memberikan layanan terhadap kursus bahasa yang gratis, bahasa Inggris mungkin, bahasa Jepang, bahasa Korea, Mandarin, karena sekarang kan zaman globalisasi, di mana-mana kan kita udah tahu bilingual ya. Iya, bilingual semua. Jadi supaya mereka bisa minimal bekerja di sana kan bahasa minimal harus ada, artinya sebagai modal dasar mereka. Iya, betul. Tadi juga Pak Rian menyebutkan ya soal orang tua yang tidak mampu untuk membayar uang sekolah gitu. Artinya putus sekolah juga banyak di sana, Pak? Sangat banyak. Sangat banyak ya. Ini kan berarti permasalahan nih cukup banyak ya di Jakarta Timur ya, Pak Rian ya. Dari mulai pengangguran, berhenti sekolah, dan lain-lainnya. Dari segala macam masalah itu yang jadi fokus perhatian Pak Rian sebetulnya apa? Nah, di luar yang saya sebutkan tadi, ada program di sana itu yang sangat bermasalah, concernnya masyarakat itu masalah sertifikat tanah. Jadi memang pemerintah lewat Presiden Pak Jokowi sudah meluncurkan program yang namanya PTSL. Nah, tapi masyarakat itu masih kurang lebih mungkin 25% mendapatkan sertifikat. Tapi sekarang masih banyak 75% orang masyarakat yang masih menunggu nih, kapan nih sertifikat mereka jadi. Nah, di sini nih mereka ini tidak tahu minta bantuan ataupun melapor kemana. Sehingga kita itu sebagai wakil rakyat, saya kebetulan di Wakil Ketua Bidang Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang di DPW Perindo DKI. Dan harapan saya nanti saya kalau duduk itu di komisi yang membawahi pertanahan ini. Sehingga saya bisa menjembatani antara warga dengan BPN, setidaknya kita mencari tahu akar permasalahan, apa sih sebabnya sehingga yang 75% sertifikat ini tidak bisa keluar. Nah, tentunya akar permasalahan pasti yang BPN yang tahu, tapi kita akan menjembatani supaya
BPN mungkin melakukan edukasi ataupun sosialisasi masyarakat, dokumen-dokumen masyarakat apa yang masih kurang supaya ditambahkan, kurang lebih seperti itu. Iya, ini kalau berbicara soal tanah, apalagi lahan di Indonesia kan kayaknya sulit ditangani dari dulu sampai sekarang begitu ya, dan ujung-ujungnya menimbulkan konflik lah antar masyarakat itu sendiri. Jadi kalau menurut Pak Rian sendiri, sebetulnya yang harus dilakukan nih apa supaya tidak meminimalisir terjadinya konflik? Yang pertama sebenarnya BPN itu kan memang di Indonesia itu kan ada tanah-tanah itu yang udah tanah milik negara dan tanah bukan milik negara. Sudah terbagi. Jadi sudah memang dipetakan. Sebenarnya pemerintah itu lewat BPN mensosialisasikan suatu area ini udah misalnya ini tanah kementerian ini tanah kementerian ini, tanah DKI atau apa, sehingga masyarakat bisa mengerti, khususnya tanah garapan. Jadi sehingga mereka masyarakat mengetahui bahwa tanah tersebut alas haknya itu seperti apa. Nah tapi kan kenyataannya banyak tanah juga itu belum diambil oleh pemerintah. Nah ini nih artinya masyarakat yang sudah menduduki lahan tersebut kurang lebih yang sampai 20 tahun, ya secara ini manusiawi, ya kita berharap pemerintah berpartisipasi untuk memberikan layanan sertifikat bagi masyarakat ini tadi. Iya, ini bisa didapatkan masyarakat secara gratis. Gratis begitu lewat PTS. Kan, lewat PTS dari pemerintah begitu ya. Dari pemerintah. Kira-kira kalau ini akhirnya bisa terjadi, ada sertifikat tanah gratis, akan mengurangi permasalahan tanah di Indonesia nggak kalau menurut Pak Rian? Nah tentunya, karena ada kepastian hukum bagi warga yang pertama. Nah terus yang kedua, sebenarnya meningkatkan ekonomi juga bagi warga, karena mereka bisa mendapatkan pinjaman usaha mikro untuk usaha-usaha mereka. Sebenarnya itu harapan Pak Jokowi di situ. Nah sehingga ekonomi masyarakat bertumbuh, sehingga tingkat pengangguran berkurang dan tingkat kerawanan sosial dengan sendirinya berkurang. Semoga programnya bisa segera dilaksanakan ya, karena kan tetap ujung-ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Benar, gitu. Mbak Laras. Terakhir Pak Rian, mungkin ada pesan-pesan nih, terutama untuk milenials yang sedang menyaksikan dari Pak Rian seperti apa, silahkan. Halo guys, semuanya kaum milenial, ini saatnya kaum milenial turut ambil bagian dalam melakukan gerakan perubahan, di mana program-program dari pemerintah itu harus yang pro rakyat dengan sendirinya, harus yang didukung oleh wakil-wakil rakyat yang benar-benar menjadi perwakilan rakyat. Jadi harapan kita kaum milenial jangan golput dan selalu pilih dukungan yang menurut hati nurani dan berdasarkan artinya sosialisasi yang sudah dilakukan oleh caleg-caleg di daerah Anda. Sekian, terima kasih. Ya, dan tentunya berkaitan dengan campaign Partai Perindo ya, yang bergerak dengan aksi nyata, ini relate juga dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk masyarakat sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, kalau memang kamu tertarik, langsung aja kamu kunjungin websitenya di www.partaiperindo.com, atau biar lebih simpel, kamu tinggal scan aja barcode yang ada di layar. Sudah? Kalau sudah, harus mengucapkan terima kasih untuk Pak Rian yang sudah hadir di podcast Aksi Nyata. Semoga obrolan Laras sama Pak Rian ini bisa memberikan insight yang banyak untuk yang menyaksikan podcast Aksi Nyata. Ya. Terima kasih. Dan tentunya terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan Aksi Nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Kita ketemu di episode selanjutnya. Laras Tahira pamit dulu. Dadah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh